Langkah pertama, siapkan wajan, masukkan 1 kg singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Tambahkan 1,5 liter air bersih, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk rata. Tutup, kemudian dimasak sampai airnya menyusut dan singkongnya ini empuk ya bunda. Sambil menunggu, kita siapkan 2 papan tempe atau sekitar 350 gram, kemudian dipotong tipis-tipis. Goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan atau sampai matang ya bunda. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini semua tempenya sudah aku goreng, kemudian dihaluskan. Ini aku pakai ulakan aja ya bunda, nggak perlu terlalu halus banget biar ada teksturnya. Nah, seperti ini aja cukup. Disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan blender, masukkan 5 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 10-15 cabai merah keriting, dan sedikit air kemudian dihaluskan. Kalau mau lebih pedas boleh ditambah ya bunda cabainya. Lanjut panaskan minyak secukupnya. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis hingga bumbunya benar-benar matang dan tanak ya. Oh ya bunda, jangan lupa ditambahkan 2 lembar daun salam dan juga 1 batang serai agar lebih harum. Nah, seperti ini cukup. Tambahkan 100 ml air, 50 gram gula merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai semuanya larut. Jika sudah, masukkan tempe yang tadi sudah dihancurkan. Masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ya bunda. Nah, jika sudah, tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini dimasak sebentar aja ya. Bahan isiannya udah matang, bisa diangkat dan disisihkan dulu ya. Ini singkongnya juga sudah empuk, bisa diangkat. Airnya nggak usah diikutkan ya bunda. Lumatkan singkongnya. Jika sudah, tambahkan 3-5 sendok makan tepung maizena, disesuaikan dengan kelembapan adonan ya bunda. Agar lebih mudah, ini aku ngaduknya pakai tangan aja ya bunda. Nah, jika sudah kalis, tambahkan 5 batang daun seledri yang sudah diiris tipis, kemudian diaduk rata. Nah, jadi adonannya ini udah gampang banget dibentuk seperti ini ya.
Oke, lanjut oles tangan dengan sedikit minyak biar nggak lengket. Ambil secukupnya adonan. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 40 gram ya bunda. Kemudian dipipihkan. Beri isian sekitar 1 sendok makan. Lalu dirapatkan, harus benar-benar rapat ya bunda biar nggak rawan bocor. Untuk bentuknya sesuai selera aja. Di sini aku bentuk lonjong, kalau mau dibentuk bulat juga nggak apa-apa ya bunda. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi sampai semuanya habis. Nah, ini dia setelah semuanya selesai dibentuk. Lanjut siapkan wadah, masukkan 6 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian diaduk rata. Tambahkan 150 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini cukup. Celupkan ke dalam bahan basah. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Hasilnya seperti ini ya bunda, ulangi sampai semuanya habis. Ini dia setelah semuanya selesai. Kalau mau dijadikan frozen food bisa disusun dalam wadah seperti ini. Kalau mau disusun, jangan lupa dialasi plastik agar nggak saling menempel. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya, atau bisa langsung digoreng. Panaskan minyak sebelumnya, pastikan minyaknya harus sudah benar-benar panas, gunakan api sedang cenderung besar. Dan untuk menggorengnya nggak usah banyak-banyak ya bunda, biar suhu minyaknya nggak turun. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia kroket singkong isi tempe sambelnya siap untuk disajikan. Satu resep hasilnya sekitar 32 biji dengan berat kulit 40 gram ya bunda. Kulit singkongnya empuk, lembut, rasanya gurih, isiannya juga enak banget, rasanya gurih, pedas, dijamin enak banget. Pertama, siapkan air mendidih, masukkan 1 bungkus mie telur kemasan 200 gram. Ini sedikit dihancurkan biar nggak terlalu panjang ya bunda. Masak sampai minyak empuk sekitar 3-4 menit. Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini disisihkan dulu. Lanjut panaskan 2 sendok makan margarin. Masukkan 2 bawang putih yang sudah dicincang halus. Setengah buah bawang bombay yang sudah diiris kecil-kecil, kemudian ditumis sampai harum dan layu. Nah, jika sudah, masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Diaduk sebentar. Masukkan 400 ml santan. Masak hingga sedikit mengental. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan 1 buah wortel atau sekitar 100 gram, kemudian diaduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian diaduk rata. Nah, jika sudah tercampur rata, masukkan mie yang tadi sudah kita rebus. Masak hingga mengental dan sedikit padat. Kalau mau ditambah daun bawang juga boleh ya bunda. Ini kebetulan aku lagi nggak ada, jadi aku nggak pakai daun bawang. Nah, kurang lebih seperti ini, cukup ya bunda, bisa diangkat.
Pindahkan ke dalam wadah, biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut, siapkan 12 buah sosis, ini ukuran sedang, belah menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Jadi ini hasilnya 24 potong ya Bunda. Lanjut, siapkan secukupnya adonan. Ini kalau ditimbang adonannya sekitar 40 gram. Dibulatkan kemudian dipipihkan. Tambahkan isian sosis, kemudian dirapatkan. Harus benar-benar rapat ya Bunda, biar nggak bocor. Karena sosis itu kalau digoreng kan ngembang ya, jadi harus rapat. Nah, hasilnya seperti ini, ulangi sampai adonannya habis. Nah, ini dia setelah semuanya selesai. Lanjut, siapkan wadah, masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 150 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini cukup. Lanjut, celupkan ke dalam bahan basah. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Hasilnya seperti ini ya Bunda, ulangi sampai semuanya habis. Nah, ini dia setelah semuanya selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam wadah seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan, asalkan beku sempurna ya, atau bisa juga langsung digoreng. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau luarnya sudah garing dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia kroket mie isi sosisnya siap untuk disajikan. Satu resep hasilnya 24 biji ya Bunda. Cocok untuk ide jualan, isian snack box, atau sekedar cemilan keluarga. Rasanya gurih, ditambah dengan isian sosis di dalamnya, jadi makin enak ya Bunda. Sajikan bersama saus sambal, tentu makin nikmat. Nah, bisa dilihat ini sosisnya matang sempurna ya Bunda, asal gunakan api sedang aja saat menggoreng. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 1 kg kentang. Kupas kulitnya lalu cuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, seperti ini ya. Pindahkan ke dalam wadah tahan panas. Panaskan kukusan sebelumnya, kemudian ini dikukus sampai kentangnya empuk sekitar 20-25 menit. Nah, ini dia setelah sekitar 25 menit kentangnya udah empuk. Angkat kentangnya, pindahkan ke dalam wadah. Kemudian dilumatkan. Nah, seperti ini cukup. Tambahkan 1 saset susu bubuk kemasan 27 gram, 2-3 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, kemudian diaduk rata.
Nah, jika sudah, ini disisihkan dulu ya. Lanjut, panaskan 2 sendok makan margarin atau sekitar 30 gram. Masukkan 5 bawang merah dan 3 bawang putih yang sudah diiris tipis, kemudian dimasak sampai harum dan layu. Nah, jika sudah, masukkan 250 gram daging ayam giling. Masak sampai ayamnya berubah warna sambil ditekan-tekan. Tambahkan 1 buah wortel atau sekitar 50 gram. 200 ml air. Kemudian diaduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, seperempat sendok teh MSG atau micin, 1 sendok teh gula pasir, kemudian diaduk rata. Masak sampai airnya menyusut dan sedikit mengering. Nah, seperti ini ya Bunda. Terakhir, tambahkan 2 batang daun bawang. Ini dimasak sebentar lagi. Nah, jika sudah, bisa diangkat dan pindahkan ke dalam wadah. Lanjut, ambil secukupnya adonan kentang, ini kalau ditimbang sekitar 40 gram, kemudian dipipihkan, beri isian 1 sendok makan, kemudian dirapatkan, lalu dibulatkan. Untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera aja ya, boleh bulat atau lonjong atau sesuai selera. Nah, seperti ini, ulangi sampai adonannya habis. Ini dia setelah semuanya selesai. Lanjut, siapkan wadah, masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 150 ml air, aduk rata sampai tidak ada yang bergerindil. Siapkan juga tepung panir. Di sini tepung panirnya aku blender sebentar ya Bunda, jadi teksturnya lebih halus. Celupkan ke dalam bahan basah yang tadi sudah kita buat. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi sampai semuanya habis. Ini dia setelah semuanya selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam wadah seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya, atau bisa juga langsung digoreng. Panaskan minyak sebelumnya. Pastikan minyaknya harus benar-benar panas ya Bunda. Gunakan api sedang cenderung besar, dan gorengnya nggak usah terlalu banyak biar suhu minyaknya nggak turun. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan paper cup seperti ini. Nah, ini dia kroket kentang isi ayam sayurnya siap untuk disajikan. Satu resep ini hasilnya sekitar 26-27 biji ya Bunda. Teksturnya empuk, lembut, ini lumer pas digigit, rasanya enak, gurih, sedikit manis, pokoknya enak banget. Bisa banget untuk ide jualan pas Ramadan nanti. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 7-8 buah pisang. Di sini aku pakai pisang kepok, boleh diganti dengan pisang jenis yang lain ya. Kukus pisangnya sampai matang sekitar 20-25 menit.
Nah, setelah pisangnya matang bisa diangkat, biarkan hingga hangat atau dingin ya. Kupas kulit pisangnya. Berat pisangnya ini setelah dikukus dan dikupas kulitnya sekitar 500 gram ya bunda. Kemudian dilumatkan. Tambahkan seperempat sendok teh garam, 2 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini cukup. Lanjut siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 100 ml air. Aduk rata sampai tidak ada yang bergerindil. Lanjut, ambil secukupnya adonan sekitar 1 sendok makan penuh. Kemudian dipipihkan. Beri isian potongan keju mozzarella. Tutup rapat. Harus benar-benar rapat ya bunda, biar nanti nggak rawan bocor. Nah, seperti ini, celupkan ke dalam larutan terigu yang tadi sudah kita buat. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi sampai adonannya habis. Nah, ini sebagian sudah selesai. Susun dalam wadah lalu tutup rapat. Simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna. Atau bisa juga langsung digoreng ya. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang. Setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia setelah selesai digoreng. Kemas menggunakan paper cup. Tambahkan topping sesuai selera. Di sini aku pakai glaze coklat. Bisa diganti dengan coklat batang yang dilelehkan atau pakai selai coklat ya bunda. Nah, ini dia kroket pisang isi mozzarellanya siap untuk disajikan. Luarnya garing, crispy, dalamnya lembut, manisnya pas, ada gurih dari mozzarellanya juga. Wow, keju mozzarellanya lumer ya bunda, ini cocok banget disajikan selagi hangat. Untuk temen ngeteh atau ngopi, ini pasti nikmat banget. Jangan lupa dicobain ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai, semoga videonya bermanfaat, dan selamat mencoba.